Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atas nama Nurul Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Antara ayat-ayat kauliyah dan ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama berasal dari Allah. Kalau kita memperhatikan ayat kauliyah, yakni Al-Quran, kita akan mendapati sekian banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu di antaranya sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah, yaitu dan di bumi terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan ayat di atas jelas-jelas Allah menganjurkan sebuah kalimat retoris, yaitu maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kalimat yang bernada bertanya ini tidak lain adalah perintah agar kita memperhatikan ayat-ayatnya yang berupa segala yang ada di bumi dan juga yang ada pada diri kita masing-masing. Inilah ayat-ayat Allah dalam bentuk alam semesta. Itu sebagian di antara ayat-ayat kauniyah juga tidak jarang disebutkan secara eksplisit dalam ayat kauniyah, yakni Al-Quran. Tidak jarang dalam Al-Quran Allah memaparkan proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta, keadaan langit, bumi, gunung-gunung, laut, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan ketika para ilmuwan menyelidiki dengan saksama paparan dalam ayat-ayat tersebut, mereka terkesima dan takjub bukan kepalang karena menemukan keajaiban ilmiah pada ayat-ayat tersebut. Sementara Al-Quran diturunkan beberapa ratus tahun yang lalu, di mana belum pernah ada penelitian ilmiah. Karena itu, tidak hanya ayat-ayat kauliyah yang menguatkan ayat-ayat kauniyah. Sebaliknya, ayat-ayat kauniyah juga senantiasa menguatkan ayat-ayat kauliyah. Adanya penemuan-penemuan ilmiah yang menegaskan kemukjizatan ilmiah pada Al-Quran tidak diragukan lagi merupakan bentuk penguatan ayat-ayat kauniyah terhadap kebenaran ayat-ayat kauliyah. Saya akan menjelaskan interkoneksi dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat fenomena kauniyah. Dari hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus air dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Lalu uapan air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan akibat angin berkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan disebut awan hujan karena pengaruh berat dan gravitasi, kemudian terjadi hujan.
beberapa hujan ada yang mengalir di atas permukaan tanah sebagai aliran limpasan dan ada yang terserap ke dalam tanah. Aliran limpasan selanjutnya dapat mengisi tumpangan cekungan. Lalu apabila tumpangan ini telah terpenuhi, air akan menjadi limpasan permukaan yang selanjutnya mengalir ke laut. Kemudian yang kedua, ayat atau fenomena kauliyah, yaitu 1. Hujan atau presipitasi, 2. Penguapan atau evaporasi, 3. Infiltrasi dan perkolasi. Yang keempat itu limpasan permukaan dan limpasan air tanah. Fenomena siklus hidrologi dapat kita lihat pada surat An-Nur ayat 24 ayat 43, yaitu tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengaruk awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Pada ayat di atas menunjukkan adanya proses inti yang sedang berlangsung dengan merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Kedua proses itu yaitu proses penguapan yang ditunjukkan dengan kata awan, dan proses hujan yang berupa keluarnya air dan butiran es dari awan. Dengan demikian pada contoh hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Banyak sekali contoh yang dapat kita temukan, akan tetapi karena keterbatasan ruang, maka dalam hal ini akan dikemukakan 2 contoh, yaitu siklus hidrologi dan konsep tentang alam semesta.